Para ulama itu adalah para pewaris Nabi, pewaris ilmunya, pewaris akhlaknya, pewaris dakwahnya, yang melanjutkan dakwah Nabi sejak dulu sampai hari ini, saudara. Tanpa adanya ulama kita nggak kenal Islam, saudara. Tanpa adanya ulama kita nggak kenal Allah dan Rasulnya. Tanpa adanya ulama kita nggak tahu bagaimana cara menjaga iman, bagaimana cara melaksanakan Islam. Terus tahu-tahu di zaman sekarang ada orang mau hina ulama. Siapa dia? Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung memuliakan ulama. Terus ada orang kurang ngajar sama ulama. Siapa dia kurang ngajar? Para ahlul bait Nabi sejak dulu sampai hari ini selalu didoktrin oleh orang-orang tua mereka. Hargai ulama, hormati ulama. Bagaimana dulu hubungan para ulama dengan para kiai, mereka berbagi ilmu, berbagi sanad, saudara. Hubungan Habib dengan kiai berbagi ilmu. Hari ini Habibnya jadi guru, kiainya jadi murid, besoknya kiainya jadi guru, anaknya gurunya belajar sama kiai, saudara. Begitulah yang terjadi selama ini, sehingga banyak habaib belajar sama kiai-kiai, banyak habaib berguru sama kiai-kiai, saudara. Tahu-tahu ada gerombolan mengadu domba. Imad bin Sarman, saudara, dia mau kritik nasab silakan, pakai ilmu nasab. Dia mau kritik nasab silakan, perhatikan pendapat ulama-ulama terdahulu. Jadi dulu ulama-ulama kalau dialog, saudara, dia keluarkan hujah, ulama lain keluarkan hujah. Mana hujah terkuat itu yang diambil, saudara. Bukan pokoknya, ini kan pokoknya namanya. Walaupun ulama sukunya mengakui, saya pokoknya nggak mengakuin. Ini kalau begini lu diskusi sama kebo. Emang di zaman-zaman kacau, sudah ada artis dangdut jadi ahli nasab. Tahu belajar di mana? Ini dia belajar mengitar kali. Udah gitu pakai ceramah jadi mufti. Saya hakul yakin bahwa nasab ba'alwi batal. Ada lagi yang lebih kacau, pakar ikan nila ngakut pakar ahli nasab. Dia bilang dia ahli DNA, dia mau selidiki DNA nasab ba'alwi. Dia sebetulnya bukan pakar DNA, pakar ikan nila. Lu tahu ikan nila? Saya bingung kok pakar ikan nila biasa nasab, bicara DNA. Oh, dia mau selidiki DNA nya ikan nila. Tapi ini gerombolan kurang ajar, ngancem lulu. Habib Rizik akan kita hadang. Wow. Seluruh laskar Nusantara, wow, harap siapkan diri, usir semua habaib, usir semua orang Yaman, usir semua Ba'alwi, sweeping mereka. Saya dari dulu sama FPI tukang sweeping bandar narkoba, sweeping germo, sweeping bengkong, sweeping minuman keras, sweeping maksiat. Sekarang mau di sweeping sama dia. Iya, mentang-mentang mereka didukung sama BNPT. Iya, mentang-mentang didukung sama Salop 88. Iya, dipikir kita takut sama Salop 88. Allah sekarang lagi menampakkan dan menunjukkan dari tabiat asli mereka. Siapa mereka? Dari klan Ba'alawi atau disebut dengan habaib kalau di Indonesia. Sahabat, kita semuanya melihat bagaimana Bapak Rizik Syihab saat di Tasik. Allah tunjukkan kebusukannya, Allah tunjukkan kebenaran ya dari makarnya mereka. Bagaimana Bapak Rizik Syihab mengupas sejarah yang sangat fatal itu, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Ratu Cirebon, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, bahwa Sunan Gunung Jati menikah
dengan Nyai Rara Santang bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Atau masa menikah dengan ibunya sendiri, ya? Bukankah kita melihat rekam jejak digital dari kejahatannya Bapak Rizik Syihab saat dia al-kaburi 2 atau 3 tahun tuh di Mekah? Dia membuat konten, bikin fitnah-fitnah, ya. Apabila ada dari tokoh pribumi yang memiliki gelar sarjana hukum, doktor atau profesor atau kiai haji atau apapun itu gelarnya, jangan dipakai katanya. Harus membuat adu domba. Tidakkah kalian sadar? Jika perkataan saya bohong, silahkan cek dulu dan cross check di media sosial. Betulkah itu? Tidakkah kita sadar berapa belas tahun yang lalu Bapak Rizik Syihab pernah menghina Gus Dur, bahwa Gus Dur itu adalah buta mata dan keyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Sama Gus Dur, saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. Andai kata Inul yang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur dan sah. Lo betul kok. Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Ya, jadi hukumnya beda. Buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul. Waktu minta bantuan Gus Dur, Gus Dur pakai ngebelain lagi, ya. Udah gitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Ye. Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Tidakkah kita sadar atas penghinaan beliau kepada ulama Indonesia, tokoh besar yang ada di Indonesia? Tidakkah kita sadar bahwa rekam jejak pernah membongkar siapa Rizik Syihab yang sebenarnya terhadap chat mesum dengan Nyimas Putri Firja? Sengaja Allah ingin membongkar atas kejahatan dari mereka. Tidakkah kita sadari kemarin ini masih ringan, di saat terjadi diskusi atau seminar di Robitoh Alawiyah, Guru Gembul sangat luar biasa. Terima kasih Pak Guru Gembul sudah mewakili ratusan juta umat muslim yang ada di Indonesia, karena telah menelanjangi siapa Robitoh Alawiyah sebenarnya, telah membongkar kebusukan dan tabiat watak buruk dari kalangan habaib. Terima kasih Pak Guru Gembul, semoga sehat selalu. Kita bisa melihat bagaimana dari susunan nasabnya Bapak Rizik Syihab dipermalukan dan ditonton oleh seluruh umat muslim yang ada di Indonesia. Bahkan dari Robitoh Alawiyah sendiri pun mengakui bahwa itu adalah keliru, bahwa itu salah dan itu tidak masuk akal. Sahabat, kita sebagai pribumi Indonesia
yang hidup di Indonesia, sekolah di Indonesia, belajar di Indonesia, berbagai macam kegiatan sehari-hari di negeri bumi pertiwi yang kita cintai ini. Aneh apabila kita membela mati-matian satu kelompok yang justru membesarkan, mengagung-agungkan, memuji-muji bukan negara Indonesia, tapi negara asalnya yang ada di Yaman, Hadramaut atau Tarim. Kalau memang benar Hadramaut, Tarim itu adalah negara berkah bagi mereka, lantas kenapa mereka masih tetap nyaman hidup di Indonesia? Silakan buktikan kalau benar Yaman itu adalah negeri 1000 wali, atau Hadramaut adalah negeri 1000 wali yang berkah. Jadikan Yaman atau Hadramaut seperti di Indonesia ini. Pulang rame-rame kalian, karena Indonesia itu sebetulnya tidak butuh kalian. Karena sejarah mencatat kedatangan para habaib ke Indonesia adalah Belanda. Kenapa dibawa klan Balawi dari Yaman? Karena Belanda saat itu ratusan tahun lamanya untuk menguasai Indonesia itu sangat sulit, karena ulama-ulamanya tidak mau diajak bekerja sama dengan Belanda. Terjadi berbagai pemberontakan dan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ya, sejarah mencatat saat itu Pangeran Diponegoro adalah satu perlawanan yang sangat luar biasa merugikan bagi Belanda. Di Aceh, Cut Nyadin sampai dibuang ke Sumedang. Banyak di seluruh wilayah pemberontakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Akhirnya Belanda membuat satu siasat, harus membawa imigran yang kebetulan sama Islam, tapi dikasih label sebagai duriah Nabi, dan ternyata itu berhasil. Lalu Belanda tempatkan para klan Balawi itu di setiap pelosok negeri di Nusantara, ya, dijadikan sebagai kapiten-kapiten. Itu adalah mata-mata. Jadi jangan kaget apabila ada ulama di satu wilayah tiba-tiba ada penangkapan, lalu dihilangkan jejaknya, dibuang atau dibunuh atau digantung. Siapa yang menyampaikan kepada Belanda? Itu kapiten-kapiten yang ditunjuk oleh Belanda yang didatangkan dari Yaman. Jadi hakikatnya itu adalah pengkhianat perjuangan para pahlawan Indonesia yang ingin merdeka. Tapi sekarang justru berkat stempel yang dibikin Belanda kepada imigran Yaman sebagai duriah Nabi, berhasil menipu jutaan bahkan ratusan juta umat pribumi. Di saat mau mengkritik tidak berani karena itu duriah Nabi. Di saat mau melawan tidak berani karena itu duriah Nabi. Itu keturunan Nabi. Dan ternyata berhasil sampai sekarang. Dan apa yang terjadi? Karena pembiaran seperti itu, sejarah Indonesia dirubah, kemerdekaan Indonesia sejarahnya dirubah, bendera merah putih mereka klaim, burung Garuda mereka klaim, lagu kebangsaan Indonesia mereka klaim, ya, kota ini, kota ini, kota ini yang ada di Indonesia mereka klaim, bahkan sejarah Indonesia, sejarah Nahdlatul Ulama mereka rubah. Tidakkah kita sadar atas pembiaran ini? Makanya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia semestinya bersyukur atas keberaniannya Kiai Imad untuk membuat tesis ini, sehingga jutaan bahkan ratusan juta umat muslim yang ada di Indonesia tersadarkan, sehingga bebas dari dawir, sehingga bebas dari penghinaan dan pelecehan. Itu sahabat, semoga kita semuanya semakin cinta atas bangsa dan negaranya sendiri. Saatnya kita sebagai pribumi kembali ke ulama asli pribumi yang jelas-jelas cinta NKRI, bukan malah membela mati-matian pendatang yang didatangkan oleh Belanda untuk melemahkan perjuangan para pahlawan yang ingin memerdekakan bangsa dan negaranya sendiri. Salam waras sahabat. Siapapun yang Anda masih menjadi muhibin, lanjutkan. Cuma seluruh umat, seluruh pribumi akan mengecap
kepada Anda bahwa Anda lebih baik menjadi pengkhianat bangsanya sendiri daripada menjadi pejuang atas bangsa dan negaranya sendiri? Anda lebih memilih berjuang mati-matian, membela mati-matian yang dulu didatangkan oleh Belanda, justru leluhurmu, justru keluargamu, yang justru ulama-ulamamu, guru-gurumu yang dulu ditindas oleh mereka, dimata-matai oleh mereka, menjadi pengkhianat bangsa ini dan lebih bekerja sama dengan penjajah Belanda. Tapi Anda sekarang malah membelanya. Selamat datang kebenaran, selamat datang kemerdekaan yang hakiki, jauh dari feodalisme, berkedok agama, bebas dari penjajahan intelektual. Ya, selamat berjuang kawan, Laskar Sabilillah dan PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau Mbak Alwi ngaku-ngaku cucu Nabi. Teman-teman tahu nggak? Aku korah-korah teman-teman. Aku sampai berhenti dulu. Saya itu mendengarkan guru gembul yang di RA. Wah, masya Allah, rasanya itu saya itu kayak hadir di sana, ikut datang ke RA gitu. Masya Allah, guru gembul, terima kasih sudah mewakili unek-unek kami ya, yang selama ini kami rasakan ya, khususnya saya juga merasakan seperti itu. Walaupun toh saya itu cuma ibu rumah tangga, nggak pernah ngaji, pokoknya ngerti neneng omah, korah-korah ngopeni anak. Tapi saya mengikuti tentang polemik nasab ini, masya Allah. Dan apa yang jenengan katakan di era itulah yang kami rasakan, ya, itulah yang saya rasakan. Terima kasih, masya Allah. Enak aja imigran Yaman datang ke sini untuk cari penghidupan di sini, ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi akhlaknya bobrok. Ya Allah, terima kasih guru gembul, dan terima kasih buat semuanya. Kiai Haji Imaduddin, masya Allah, terima kasih, matur suwun Kiai Haji Imaduddin dan DKK semuanya, matur suwun. Kulo niki tiang nopo nggih, tiang awam. Kulo niki tiang awam, boten ngertos napa-napa. Nggih, tapi ada perasaan yang tidak yakin bahwa mereka itu habaib itu adalah keturunan Nabi. Sekarang sudah terbukti, dan bukan cuma mulai dari hari ini, sudah lama sekali saya tidak yakin bahwa mereka itu cucu Nabi. Dan sampai sekarang, dan sampai nanti saya mati, kalau dari Pak Alawi tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, keyakinan itu akan saya bawa sampai mati, ya, karena saya cinta kepada Rasulullah, ya. Saya tidak mau dong nama yang mulia, akhlaknya yang terpuji, diletre-letre dengan yang ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya bobrok. Nggak mau dong, nggak mau. Terima kasih guru gembul, dan kurang lebihnya terima kasih ya. Ya Allah, berikanlah perlindungan, rahmat, kasih sayang kepada siapapun yang sudah menjaga nama Rasulullah, kesucian, kemuliaan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat rahmat, mendapat syafaat. Amin ya Allah. Ya, saya suka sekali ya Allah. Terima kasih. Wes pokoknya boleh aku ngomong di gelepotan. Saya aku seneng, bahagia. Ngomongnya pokoknya sak gaduke. Sak gaduke ya. Sak tahu sekolah atau ngaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarmasin tuh, saya sebut namanya Habib Mustafa ini. Kalau ada orang yang melawan Habib, membenci Habib, itu harus ditangkap, dikarungi, lempar katanya ke laut. Goblok itu. Dia yang harus dilempar ke laut. Dia, saya dengerin pakai, kan dia bahasa Banjar, ulun-ulun gitu, tak dengerin loh. Orang ini kok pekok ya.
Orang dia ceramahnya aja jualan kok, jamaahnya di depan dimintai terus. Masya Allah. Yang seperti inilah yang patut dikatakan jahanam, karena sesuai dengan hadis mereka merasa tidak berdosa kepada Rasulullah, padahal selama ini mereka melakukan kebohongan yang sangat luar biasa mengatasnamakan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min zalik. Dengerin ya para habaib dari klan Ba'alawi, kita nggak benci dengan anda-anda, tapi kalau agama itu hanya bersandar dengan nasab, gak mungkin Abu Jahal Abu Lahab ini masuk neraka. Kan begitu, orang logikanya dipakai dong. Karena Abu Jahal Abu Lahab ini nasabnya bagus nasabnya. Wong beliau pamannya Rasulullah kok. Ya, kalau orang i'timad dengan nasab, segala sesuatu adalah nasab yang terbaik. Karena para habaib punya nasab yang bagus, walaupun mabuk-mabukan, walaupun nyolong, gak apa-apa, gak usah ditangkap, kasih beras, begitu kan? Andai kata ini dijadikan pedoman, seakan-akan nasab menjadi pedomannya di dalam agama, ya sudah dong, Abu Jahal Abu Lahab kelar dong, karena beliau punya nasab yang bagus. Artinya agama itu tidak mengajarkan fundamental yang menjadi had dalam syariat itu adalah nasab. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa Abu Jahal Abu Lahab masuk ke neraka? Walaupun dia punya gen yang bagus, walaupun beliau adalah pamannya Kanjeng Nabi, karena di dalam dirinya tidak ada keimanan dan ketakwaan. Itu artinya kalau mau disebut Abu Jahal Abu Lahab ya gak apa-apa Gus, karena dia terus mengaku-ngaku cucu Nabi terus kok, dawir terus, jahanam. Nah ini angel ini mah Yahudi pokok ngakunya cucu Nabi, nun mati ketemu bak kagak tahu. Aduh ya. Masya Dawaro yudawiru dauron, Nasrib dawaro yudawiru dauron, gimana? Nah ini bahkan ya, Masya Allah, saya baca ini ngapunten, ini siapa tuh, Ketua Rabita Alawiyah, ditanya sama jamaah, Bib, saya mau tanya makruh itu bagaimana hukumnya, gimana jawabannya? Itu ada di videonya. Saya sampai ketawa-ketawa sendiri sama Pak Mujib itu, double kata Pak Mujib itu. Jadi begini katanya, sambil duduk santai sambil memandang ke atas, itu ciri khas mereka. Jadi matanya sambil itu seakan-akan sambil melihat Rasulullah lah, mungkin ya, nggak tahu ya. Gaputan ini. Kata dia begini, jadi makruh itu kalau ditinggalkan gitu, enggak. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kemudian kalau dilakukan dapat dosa. Aduh, ini kan saya itu, ini kan mabadiul fikih ya, anak-anak sifir juga tahu ya, tapi saya sadar diri, saya menyadari, karena bagaimanapun juga Ketua Rabita Alawiyah itu juga manusia, al insanu mahalul khata wanisian, ada lupanya gitu. Tempatnya salah. Dijawabnya begitu. Jadi makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan dapat dosa. Masya Allah, kita maklumi ya, kita maklumi karena walaupun dia tetap mengaku dzurriyyah Rasul, juga manusia biasa. Al insanu minal khoto'i wan nisyan, gitu. Mahalul khoto' wan nisyan. Manusia ini tempatnya lupa dan salah, kan begitu. Salah terus ya. Ada lagi yang lucu lagi nih, si Ali Jindan ini. Ini tak gampang ya. Ali Jindan mengatakan begini. Dia begini, gak ada wali yang hebat menandingi Faqih Muqaddam. Loh, bagaimana Habib? Jangankan Faqih Muqaddam, pembantunya nama itu Said siapalah gitu, dan pembantunya itu bukan Ahlul Bait katanya, bukan Habib. Karena dia khidmat di tempatnya Faqih Muqaddam, akhirnya setelah meninggal, katanya, kata dia, ini tahu cerita dari mana, si pembantunya Pak setelah meninggal itu
Sudah ratusan tahun ada salah satu ahlul bait yang datang ke kuburan si pembantunya, Pak. Karena pembantunya ini cinta kepada ahlul bait, kepada para habaib, dia mengatakan para habaib. Begitu datang Habib ke makbarohnya, ke kuburannya, katanya kuburannya terbelah menjadi dua, Pak. Dan keluar tuh si Said itu, si Said khodimnya Pak Mukodam, keluar katanya, datang mendatangi Habib, salaman sungkem sama cucu Nabi. Udah gitu kembali lagi ke kuburan, ditutup lagi, merapat lagi kuburannya. Masya Allah, double jahanam. Ini cerita lucu, Pak. Ustadz Ubat keluarnya dari makom itu langsung ngomong kayak naon sih ya. Arti doktrin ini ya Masya Allah ya, jangan seperti itulah. Kalau saya tunjukkan dengan akhlak lah. Artinya untuk menjunjung tinggi Faqih Muqaddam supaya melebihi daripada Tuas Abdul Qadir Jailani, sampai mengarang cerita pembantunya Faqih Muqaddam karena cinta kepada para habaib, seratusan tahun sudah dikubur, kuburannya bisa terbuka karena ada Habib yang Zaroh, keluar urus salam suntangan dengan Habib. Setelah itu turun lagi ke kuburan. Oh iya bener, sendal bolong. Ini aduh, kata saya itu, ini imajinasinya, ini fiksi namanya, imajinasi tentang sundel bolong. Artinya umat jangan dibodohin kayak gitu ya. Aduh, ingat, kalau seperti itu lagi-lagi mereka mengatakan kami adalah para habaib yang mempunyai darah Rasulullah sebagai ahlul bait. Ingat kata Nabi, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Karena mereka sudah melakukan kebohongan atas namaku, kata Nabi, atas nama Nabi Muhammad SAW, falyatabawwa maq'adahu finnar, maka tempat yang pas bagi mereka adalah jahanam. Oh, itu hadis Nabi ya. Masya Allah. Demikian video dari San Guru, semoga menambah wawasan kita tentang keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.